Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya Azwar Fadli Sugiarto selaku pemegang program Promkes di Puskesmas Marga Jaya bisa menjumpai adik-adik semuanya siswa-siswi SMK Budi Mandiri tahun ajaran 2021-2022 yang dimana untuk kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Perlu adik-adik semuanya ketahui, saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Karena bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat, juga merusak kesehatan. Yang sudah diketahui ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan yang karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan kecanduan dan penyalahgunaan ini mulanya dikarenakan si pemakai merasa efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meskipun dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan. Namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya dan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Dan di sini juga perlu adik-adik semuanya ketahui pengertian narkoba, narkotika dan obat-obatan yang dimana narkotika adalah zat atau obat-obatan baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi serta menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika memakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, mari kita sama-sama simak ulasannya. Yang pertama yaitu jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 yaitu diantaranya ganja, opium, tanaman koka, yang dimana sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang selanjutnya yaitu narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga bisa berpotensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu tetap saja yang termasuk di narkotika golongan 2 juga itu apabila dikonsumsi berlebihan bisa berbahaya. Dan yang selanjutnya yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan cukup ringan dan banyak manfaat untuk pengobatan serta terapi asal sesuai dengan dosis dan resep yang dianjurkan oleh dokter. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alamiah
namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu narkotika jenis sintetis. Narkotika jenis sintetis, jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Dan masih banyak lagi yang termasuk dari narkotika jenis sintetis ini. Yang selanjutnya yaitu narkotika jenis semi sintetis. Pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, dan kodein. Juga masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir yaitu narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami yang termasuk dari narkotika jenis alami ini yaitu diantaranya ganja dan koka. Menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan bisa langsung digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat karena belum bisa dikonsumsi untuk sebagai pengobatan. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dan salah satunya akibat yang fatal yaitu bisa mengakibatkan kematian. Perlu adik-adik semuanya ketahui bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan itu sangat harus adik-adik semuanya ketahui. Karena peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat dan tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang berisiko untuk mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada adik-adik semuanya kita untuk bisa selalu menjaga pergaulan dan selalu untuk selektif apabila ada ajakan atau ada rayuan dari teman-teman bermain atau teman-teman di tempat nongkrong, karena bisa saja diantaranya mereka memberikan masukan dan mengajak kita untuk ke arah mengkonsumsi ke narkotika. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk memakai narkotika sebagai pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter dan ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, yaitu diantaranya yang harus adik-adik semuanya ketahui, yaitu yang pertama bisa mengakibatkan dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Apabila terjadi jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Untuk yang selanjutnya yaitu bisa mengakibatkan halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu dari efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Dan perlu adik-adik semuanya ketahui juga, dampak dari penggunaan narkoba bagi hidup dan kesehatan, yaitu diantaranya menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih
efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang secara drastis. Beberapa kasus si pemakai bisa tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat kondisi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku dari dampak mengkonsumsi narkoba. Yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan hingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau dikenal dengan overdosis. Si pemakai sabu-sabu atau opium dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika si pemakai sudah kecanduan narkotika dan taruhannya nyawa bisa melayang. Dan yang terakhir yaitu gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh si penggunanya. Obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, saat belajar, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakai zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan jika diperlukan untuk penelitian. Dan selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh pengguna obat-obatan tersebut, juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susahnya berkonsentrasi saat bekerja, saat belajar, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan jika untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi hidup dan kesehatan. Mungkin itu materi yang saya sampaikan untuk adik-adik semuanya mengenai bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan. Dan semoga saja materi yang saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Titip pesan dari saya, jangan coba-coba dengan narkoba karena narkoba berbahaya. Satu kali mencoba bisa kecanduan dan bisa berakhir dengan kematian dan juga bisa berurusan dengan hukum kepolisian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga kesehatannya dan tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.